Aldimas, Aldo, Arafi ini yang sudah ada pada 3 orang, ya, ada yang alfa dan yang izin. Kita doakan semoga yang alfa yang saat yang izin bisa kembali sekolah, yang izin juga nanti bisa kembali lagi sekolah besok, ya. Untuk hari ini, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu materi sebelumnya di minggu kemarin, ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, adakah yang tahu arti dari anggaran? Ya, apa Naila, coba. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Iya, itu arti dari anggaran. Tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan tentang anggaran, apa arti itu anggaran, bagaimana cara mengalokasikan uang yang diberikan oleh orang tua untuk memenuhi kebutuhan, bagaimana jika uang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan, ya. Setelah kita tahu, baru kita bisa masuk ke materi hari ini adalah mengenai anggaran pendapatan belanja negara atau disingkat APBN. Oke, APBN. Sebelum belajar hari ini supaya semangat, Ibu akan mengajak kalian memberikan motivasi belajar hari ini. Silakan anak-anak untuk berdiri sebentar. Kita akan lakukan tepuk semangat. Oke? 1, 2, 3, tepuk semangat. Mau bodoh? Mau pintar? Yes. Kelas PS3? Semangat. Oke. Silakan duduk lagi. Karena sudah semangat, sudah diberi motivasi, artinya anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini mengenai APBN. Tujuan belajar hari ini, Ibu harapkan anak-anak bisa menjelaskan pengertian APBN, ya, bisa menjelaskan tujuan dan fungsi APBN. Kemudian anak-anak bisa menganalisis jenis-jenis pengeluaran negara, ya. Itu yang Ibu harapkan, dan kita hari ini menggunakan model pembelajarannya model problem based learning. Artinya anak-anak bisa memecahkan masalah. Nanti akan Ibu tampilkan sebuah video, dan dari video itu anak-anak bisa memecahkan masalah, dan Ibu akan memberikan sebuah LKPD dan anak-anak membentuk kelompok diskusi. Ya, paham? Paham. Akan menampilkan satu buah PPT, ya, PowerPoint namanya. Fungsi alokasi itu fungsi yang mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi perekonomian, ya. Kemudian ada fungsi distribusi. Distribusi itu sama. Distribusi, ingat saja bagaimana kegiatan distribusi
distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Itu arti dari penerimaan pemerintah pusat. Ada penerimaan dalam negeri, ada perpajakan PPH, PBB, PPN, biaya perolehan atas tanah dan bangunan, PBHTB disingkat. Kemudian pajak pertambahan nilai atas barang mewah, PPNBM, cukai seperti contohnya adalah tembakau, minyak dan alkohol. Kemudian penerimaan bukan pajak ada migas, non migas, perhutanan, perikanan, bagian laba, BUM, BUMN. Setelah materi ini, nanti kalian sudah bisa menjelaskan pengertian APBN, sudah bisa mengetahui fungsi dari APBN, jenis-jenis penerimaan dari pemerintahan pusat. Ini adalah video tentang dari mana negara bisa dapat uang. Dari video ini nanti akan timbul sebuah permasalahan, nanti akan kita bahas dalam bentuk diskusi. Silakan perhatikan. Atau melalui HP kalian masing-masing boleh mencari jawabannya. HP digunakan untuk mencari jawaban dan bukan untuk membuka aplikasi yang lain. Silakan untuk saja. Mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Meminta untuk kelompok Naila untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain menanggapi, mendengarkan dan kemudian bertanya. Silakan maju kelompok Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami. 1. Pajak dalam negeri. 2. Bagian laba BUMN. 3. Pajak perdagangan internasional. 4. Penerimaan negara bukan pajak lainnya. 5. Hibah. 6. Pajak penghasilan. 7. Dana alokasi umum atau DAU. 8. Dana perimbangan. Dan yang ke-6 sumber penerimaan pemerintah daerah. 1. Pajak daerah. 2. Distribusi daerah. 3. Penerimaan dari dinas daerah. 4. Bagian laba badan usaha. 5. Pinjaman pemerintahan daerah. 6. Pinjaman untuk BUMN. 7. Penerimaan sumber daya alam. 8. Dana alokasi khusus atau BAK. Sekian, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya membuka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya, kami silakan. Perkenalkan, saya Nanda, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apabila rencana pembentukan APBN tidak disetujui oleh DPR, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Ya, itulah jawabannya. Menurut Ibu, kelompok 4 ini, ya, dia dari sudah mempresentasikan hasil diskusinya, jawabannya semuanya benar dan mereka paham. Dan juga terima kasih kepada kelompok 2, kelompok Nanda yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 dan kelompok 4 sudah bisa menjawabnya. Dan hasil dari diskusi dari kelompok 4 hasilnya sempurna
minta teman-teman sekalian, teman-teman untuk memberikan tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ya, diskusinya hari ini sudah selesai. Silakan hasil diskusinya tadi kumpulkan ke depan, kumpulkan sama ibu satu orang saja. Silakan. Jadi dari permasalahan hasil diskusi hari ini sudah kita dapatkan. Jadi negara Indonesia mendapatkan uang itu dari hasil rapat APBN yang dilakukan dalam setiap satu tahun. Silakan anak-anak kembali duduk seperti semula, ya. Posisinya kalian. Pembelajaran hari ini itu akan memberikan satu buah evaluasi bahwa kalian benar-benar menguasai pelajaran hari ini. Ini ada tulis, silakan kalian pilih. Pilih, ini ada tiga soal. Silakan kalian pilih. Pilih di nomor berapa yang kalian mau. Nomor 1 ya. Oke. Di sini di nomor 1 ini kuisnya adalah kuis tebak kata. Oke. Siapa yang bisa angkat tangan dulu nanti maju ke depan ya. Terdiri dari 8 kata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kata. Ada huruf E. Ada huruf I. Oke. Pertanyaannya, anggaran negara digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan dimaksud dengan fungsi. Silakan angkat tangan yang bisa. Fungsi? Angkat tangannya yang bisa. Fungsi apa? Angkat tangan. Angkat ini. Iya, fungsi otorisasi. Oke, silakan jawab. Fungsi otorisasi. Pertanyaan selanjutnya, ya. Pertanyaan selanjutnya bisa ada yang beli. Udah kok? Ada smart. Anggaran pendapatan belanja negara, iya apa? Iya, APBN. Oke. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman-temannya sudah menjawab. Jadi dari pelajaran hari ini sudah kita bisa ketahui bahwa anggaran APBN itu adalah anggaran yang disusun setiap 1 tahun sekali, ya. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu dari tanggal 1 Januari sampai ke Desember 2020. Anggaran akan diterima apabila anggaran itu disetujui oleh DPR dan apabila ditolak akan menggunakan anggaran tahun sebelumnya. Fungsi yang ada di APBN ada fungsi otorisasi, stabilisasi, fungsi pengawasan, fungsi perencanaan dan sebagainya. Jadi untuk materi kali ini apa yang kalian rasakan setelah belajar APBN hari ini? Oke. Adakah pengetahuan baru yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Apa saja? 1. Mengetahui tentang pengertian APBN, fungsi APBN ya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk di rumah silakan kalian mengerjakan evaluasi, nanti akan dikirim ke grup WA-nya. Silakan dikerjakan di rumah dan dikumpul di pertemuan selanjutnya.